Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Wal aqibatu lil muttaqin Wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha al-mursalin wa qayyimus samawati wal ardin al-qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا الزكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم اتق الله حيثما كنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Dan yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, yaitu Yaumul Jumat, hari di mana Rasulullah SAW memerintahkan pada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum arudatun alayya. Perbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad SAW di hari ini. Kenapa? Setiap salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW langsung disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan juga umat ini yang paling dekat yaumul qiyamah nantinya dengan Rasulullah, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aulan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayhi salatan. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini di penghujung di akhir Ramadan kita ini, kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul Islam. Menjadi bagian minal muslimin wal muslimat adalah nikmat yang luar biasa. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wajtabakum, adalah Allah yang telah memilih kalian semuanya. Hanya saja perlu kita optimalkan kembali keislaman kita. Dan juga nikmat al-iman, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali jamaah sekalian dalam kehidupan kita yang fana ini, kehidupan yang sementara. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ini kita jadikan sebagai pondasi atau landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun amal-amal unggulan kita, meningkatkan kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang khususnya di Ramadan ini, target Ramadan adalah puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, setelah kita melakukan puasa yang luar biasa dari awal sampai saat ini, dan juga kita melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Puncaknya ibadah adalah ibadah di Ramadan ini. Semuanya amal-amal kita meningkat semuanya. Puncak tilawah kita, zikir kita sebagainya. Maka sangat pas
Ramadan momentum yang luar biasa kita jadikan sarana untuk kembalinya kita pada fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang fitri. Ini sangat penting. Yang suci. Kita manusia ini didahulukan tanpa noda keburukan, tanpa noda kemaksiatan, kemungkaran, keburukan dan sebagainya. Itu yang kita inginkan sepanjang Ramadan, dalam madrasah Ramadan kita, agar kita keluar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang yang puasa Ramadan, orang yang qiyam Lailatul Qadar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu. Bahkan ketika ketemu kembali Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Selama dosa-dosa besar kita tinggalkan. As-salawatul al-khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza ijtamatil kaba'ir. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah dalam kehidupan kita sangat penting. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha. Maka hadapkan wajah kamu pada agama ini dengan lurus, hanifah. Itulah fitrah Allah, sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah menciptakan manusia ini alaiha, atas fitrah itu. Kesucian yang luar biasa. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita lahir pun kita sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidullah, keimanan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengeluarkan anak cucu dari Bani Adam ini, dzurriyyah, kemudian Allah bersaksi, menjadikan kesaksian kepada mereka semuanya. Alastu birabbikum, apakah aku Allah bukan Tuhan kalian? Mereka semua dan kita semuanya fi alam ruh, kita katakan bala syahidna ya Rabbi, dan kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nantinya manusia-manusia ini tidak beralasan, oh saya lupa kesaksian itu. Jangan sekalian, hanya saja dalam kehidupan kita yang fana ini memang ada tantangan-tantangan. Adanya asyayatin, itu juga tantangan itu. Gak mungkin tanpa ada godaan-godaan itu. Dalam sebuah hadis yang sahih, rawi Imam Muslim dari sahabat Iyad ibnu Himar al-Mujashai, dalam hadis ini Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, aku ciptakan hamba-hambaku ini hunafa, hanif, fitrah. Wa innahum atatsum syayatin, kemudian syayatin menggoda kita semua. Fajtalathum an dinihim, kemudian syayatin itu juga ada yang bisa mampu menyimpangkan manusia-manusia ini, sebagian manusia ini dari agamanya. Wa haramat alaihim ma ahlaltu alaihi lahum, dan dia syayatin mengharamkan apa yang sudah saya halalkan. Wa amarathum an yusriku bi, dan syayatin memerintahkan manusia ini untuk melakukan kesyirikan padaku. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lainnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang lahir, manusia yang lahir, bayi yang lahir dalam kondisi fitrah. Al-fitrah al-Islam, tergantung tantangan bapak-bapaknya. Ada yang menjadikan anaknya Yahudi, ada yang menjadikan anaknya Nasrani, ada yang menjadikan Majusi. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala.
dalam kehidupan yang fana ini. Wabil khusus Ramadan ini, Masya Allah, kita ketemu Ramadan. Kita sejak awal, di awal Rajab, kita minta ketemu Ramadan. Bahkan juga ulama-ulama kita 6 bulan ingin ketemu Ramadan. Kita jadikan kembali sarana untuk melakukan apa? Kembalinya kita pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi agar kita tetap kita menjaga jiwa kita, diri kita dalam kondisi fitrah sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, takhliyah. Yang kedua, tahliyah. Tahliyah yang mengosongkan kanvas kehidupan kita ini dari noda-noda kemaksiatan, kemungkaran, sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tahliyah pakai kha. Kita kosongkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, jasad kita, semuanya, fisik kita. Jangan sekalian, karena setiap dosa yang kita lakukan akan menjadi apa? Nuktah sauda, titik yang hitam dalam jiwa kita. Innal mu'min idza adnaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi wa in taba wa naz'a wastaghfara suqila qalbuhu. Tapi ketika kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita cabut dari kemaksiatan itu dan juga istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi putih lagi. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahliyah. Kita isi kehidupan kita ini, kanvas kita ini dengan tahliyah. Kita hiasi dengan amal-amal saleh kita. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang fana ini, ujian itu ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Ketika Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Al-bala fit dunya. Tapi Allah bertanya, apa amal yang sudah kita siapkan? Bekalan apa yang sudah kita siapkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita semua akan berangkat ke sana. Liyaumur rahil. Istidad kita apa? Fafiru ila Allah azza wa jalla. Semuanya akan merasakan itu semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi amal apa yang sudah kita siapkan? Ayyukum ahsanu amala. Jamaah sekalian, seorang sahabat Al-Badui tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung bertanya. Al-Imam Tirmidzi memberikan riwayat ini. Ya Rasulullah, ayun nas khairun. Ya Rasulullah, manusia yang mana yang paling baik ya Rasulullah? Faqala Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya tapi amalnya luar biasa, berkualitas. Dan jemaah sekalian, yang mengikuti jenazah pun juga 3. 2 yang balik, keluarga kita, kemudian juga harta kita, yang bersama-sama kita sampai nanti yaumal ba'thi, yang bersama-sama kita fil qabri, fi alamil barzakh, sampai yaumal al-ba'thi. Ada amal itu yang bersama kita, amal kaitan dengan akidah kita, keimanan kita, amal kaitan dengan ibadah kita, amal kaitan dengan akhlak kita, dan semua dimensi kehidupan kita itu amal semuanya. Itulah tujuan kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah dengan semua sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, semuanya kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fi ma ataka Allah ad-daral akhirah. Kampung yang abadi, kampung kita di akhirat nantinya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, mari kita susun kembali sisa-sisa usia kita setelah Ramadan kita selesai, agar kita bisa terjaga, bisa istiqomah dalam ibadah kita, dalam amal-amal ibadah, kebaikan kita semuanya. Kita muhasabah kembali, kemudian kita rencanakan, kita bikin tahdid di bulan Syawal dan juga bulan-bulan selanjutnya sampai kita ketemu Ramadan kembali. Ini sangat-sangat penting.
Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu, hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang muslih, model-model muslim yang ideal, model muslim yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan masyarakat. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Arabi wal Ajam wa asraful anam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila dari salam amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa bi taqwallahi azza wa jalla haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa 'alamu anna Allaha qad athna 'alan nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup khutbah yang kedua ini kita sama-sama memohon kepada Allah SWT semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid.